sore, bertemu lagi dengan saya Ika Akbarwati dalam acara Fibis Dialog. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai salah satu investasi yang sedang naik daun, yaitu dari sektor properti. Saya ditemani oleh Bapak Irwan Nurhadi yang merupakan expert dari Property Business Academy dan juga oleh Ibu Juan Nita Batubara yang merupakan director dari Property Business Academy. Kita akan sedikit membahas mengenai di akhir bulan Desember ini yang sedang ramai diperbincangkan adalah mengenai RUU pembebasan lahan. Sebenarnya apa isi dari RUU tersebut secara singkat dan bagaimana kira-kira pengaruhnya terhadap sektor properti di Indonesia, Pak Irwan? Oke, terima kasih Bu Ika. Jadi begini ya, sekarang ini lagi mau diusulkan RUU untuk pembebasan lahan dipercepat waktunya. Kalau bisa kurang dari sebulan sudah keluar ya izin-izinnya maupun legalitasnya. Sehingga kalau kurang dari sebulan berarti kan waktu pembangunan untuk infrastruktur bisa dipercepat juga. Tinggal kesiapan dari pemerintah daerah maupun dari Departemen Pertanian yang mungkin tanahnya ada tersangkut dari pembebasan lahan tersebut. Nah, dampak yang kedua mungkin yang kita bisa lihat sekarang ini, kalau waktu untuk pembebasan lahan dipercepat, artinya daerah sekitarnya yang terkena pembebasan tersebut itu langsung harga tanahnya meningkat. Ya, jadi meningkat itu dengan sendirinya harga properti langsung naik. Nah, yang diuntungkan di sini adalah para investor ya, investor properti yang mungkin dalam waktu singkat bisa menikmati kenaikan harga tanah di situ, sehingga dia juga langsung bisa meningkatkan harga jual properti. Nah, itu yang terlihat ya secara langsung. Bapak menanggapinya untuk investasi properti di tahun 2012 ini gimana Pak? Potensinya atau tantangannya atau ya, apa? Potensi tetap tinggi ya, terutama perumahan. Karena Indonesia ini ada backlog sekitar 12,4 juta unit rumah yang belum terselesaikan dari 7 tahun terakhir ini. Kurang lebih 12,4 juta unit, terutama hunian ya. Kemudian kalau untuk apartemen, di sini ada apartemen, ada perkantoran ya. Apartemen masih tumbuh terus, terutama yang di kota-kota yang apartemen murah ya, apartemen Tsunami atau Anami. Itu prospek masih bagus ya. Cuman yang agak tersendat memang apartemen mewah atau menengah ya, karena udah jenuh ya. Yang udah jenuh juga mungkin ini mall ya, mall itu kan malah mau dibuat oleh Pemda DKI moratorium di DKI, kalau bisa di sektor mall ini nggak boleh dibangun dulu untuk 5 tahun mendatang karena udah jenuh ya. Jadi dia lebih bagus menjual mall-mall yang ada aja dulu gitu ya. Jadi prospek simpulan dari 2012, properti tetap booming ya, karena harga properti di Indonesia termasuk murah ya. Contohnya kalau dibandingin dengan Singapura, harga kita 1/5-nya ya, dibandingin dengan Australia kita 1/6-nya, dibandingin Amerika kita 1/10-nya ya, apalagi Jepang 1/11-nya. Jadi harga kita murah gitu ya. Ya karena orang asing tersandung oleh nggak ada peraturannya untuk bisa beli ya, jadi sementara yang beli oleh orang domestik semua. Tapi kebutuhan untuk perumahan tetap tinggi untuk 2012 ini. Bahkan akan terjadi ini ya, booming tahun 2013. Ya, ini kita saat ini sementara masih wait and see ya, karena ada katanya dampak krisis Eropa tahun 2012 ini mungkin agak turun ya, karena pertumbuhan ekonomi juga turun ya, terganggu sedikit lah. Tapi minat sih tetap besar, demand tetap besar. Ya, itu kira-kira jawabannya. Kalau trennya tetap dari perumahan ya Pak ya? Perumahan. Karena orang tetap ingin membeli rumah dan ingin mempunyai rumah, apapun caranya, dengan mengangsur, dengan pembayaran bertahap, tetap menarik kalau rumah sih. Ya, ada beberapa apartemen menengah bawah ya, atau Anami itu beberapa daerah di launching itu yang ngantri sampai 10.000 orang. Ya itu kelihatan benar, jadi bahwa memang apartemen ini untuk daerah-daerah kota, di perkotaan ini masih diminati, apalagi yang di bawah 200 juta. Oke? Oke.
Baik, kembali lagi kepada Bu Juan. Kalau kita lihat kan begitu boomingnya ya Bu ya, akan potensi booming sektor properti. Nah, bagaimana nih Bu, kalau para pemain properti kan juga kita harus tahu ilmunya gitu kan. Nah, bagaimana kalau Property Business Academy ini akan menjadi salah satu tempat atau institusi yang bisa membantu para pemain properti untuk lebih mengerti lah mengenai properti. Iya, kita mengikuti perkembangan tren ekonomi yang ada ya. Kita bisa melihat ke depannya bahwa dengan suku bunga Indonesia yang menarik gitu ya, dan perkembangan ekonomi yang stabil, jelas itu sepertinya akan terjadi growth yang cukup tinggi ya, maksudnya termasuk di dalam properti. Nah, banyak juga orang yang sekarang udah mulai terjun atau maksudnya shifting, dia mulai ikutan di dalam industri properti gitu ya. Jadi sementara BUMN juga sekarang udah mulai gitu kan. Nah, untuk itu kita akan masuk karena kita ngelihat juga bahwa lembaga edukasi yang memberikan ilmu-ilmu properti itu kurang gitu. Kurang. Ya, sangat kurang. Untuk itu sedangkan perkembangan properti cepat ya. Jadi kita mengimbanginya dengan memberi edukasi yang sesuai dengan kebutuhan daripada expert. Jadi kita bicara kepada expert ya. Kita mendidik expert, bukan mendidik mendidik eksekutif ya. Jadi bukan mendidik mahasiswa yang baru mau terjun ke industri bisnis, industri apa aja, tapi kita mendidik eksekutif yang sudah mempunyai basic pekerjaan atau industri apa saja, tapi mau shifting masuk ke industri properti. Nah, itu kan perlu ilmu. Nah, ilmunya itu nggak mungkin duduk di kampus 3,5 tahun atau 4,5 tahun setiap hari gitu ya. Nah, akhirnya mereka datang ke kita dan kita memberikan ilmu-ilmu yang sesuai dengan needs mereka, apa ilmu hukum properti atau ilmu hukum tentang high and best use dari suatu lahan. Nah, kita memberikan ilmu-ilmu yang cepat gitu ya, sesuai dengan mereka juga udah punya knowledge lah ya, tinggal ditambahkan saja. Jadi fungsi kami Property Business Academy adalah tempat pembelajaran bagi para leader, bagi para investor, bagi para developer sendiri yang mau mempertajam ilmunya tentang properti dari A to Z. Itu sih. Dan salah satu pengajarnya seperti yang kita lihat pada siang hari ini, Pak Irwan sendiri. Baiklah, para pembaca setia Fibis News, sampai di sini untuk Fibis Dialog kali ini. Terima kasih dan salam investasi.